Oke, salam semuanya, Shalom. saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kami mau kembali kesaksian. Kesaksian kali ini tentang apa? Tentang akhir zaman. Kenapa kita bilang ini nih benar-benar di penghujung akhir zaman banget, dan Tuhan Yesus tuh udah mau datang buat kedua kalinya untuk menjemput para mempelainya. Ya, jadi kesaksian ini dimulai waktu itu sekitar bulan Januari ya, beberapa bulan yang lalu. Aku tuh, waktu itu kamu udah dikasih tahu Tuhan ya. Ada pesan-pesan semenjak di negara New Zealand ini mereka mau memasukkan cairan itu ke tubuh kita kayak gitu. Ya, kalian tahu lah apa maksud saya. Jadi di sana kami berdoa puasa dan kami diberikan jawaban oleh Tuhan untuk cairan tersebut, dan juga Indah juga mendapatkan beberapa pesan dari Tuhan. Dan kami terdorong oleh Roh Kudus kalau kami memberikan kesaksian di salah satu channel lain kayak gitu. Nanti aku kasih linknya di bawah ini di kolom deskripsi. Jadi kami sharing di sana, dan di sana juga kamu ada ini ya, banyak kasih semua yang jawaban Tuhan dan juga pesan-pesan Tuhan untuk anak-anak Tuhan, dan juga tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Jadi nanti aku masukin juga linknya di sana, dan videonya juga lumayan panjang ya. Jadi saudara-saudara kalau mau lihat langsung aja ke sana, dan kita di sini juga mau kasih tahu pesannya secara singkat ya, secara padat kayak gitu. Ini lebih ke kesaksian kita sih, kayak Tuhan tuh mengutus kita pergi ke suatu kota khusus untuk ngasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu udah mau datang untuk kedua kalinya gitu. Sampai kita harus keluar kota dan mengabarkan pesan-pesan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu untuk kedua kalinya ke teman-teman bule kita ya. Teman-teman kita ya, teman-teman Karena bule. waktu video itu kan kita pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi kalau mungkin ke teman-teman yang orang Indonesia itu kita bisa share aja, kirim linknya. Tapi ini Tuhan bener-bener suruh kita secara langsung pergi ke sana gitu, keluar kota itu. Iya. Jadi pertamanya dari kamu dulu ya, kayak kamu ada kerinduan ya untuk mengabarkan hal tersebut. Jadi waktu itu aku kayak mikir, apakah mereka udah tahu kayak gitu tentang hal ini kayak gitu kan? Kayaknya kita harus ke sana deh, kayaknya kita harus ngomongin kayak gitu secara langsung kayak gitu. Dan waktu itu kamu kayak oke, tapi abis itu beberapa hari kemudian kamu kayak ogah-ogahan kayak gitu kan. Kamu udah, aduh kayaknya aku nggak disuruh deh, kata kamu kan, segala macam. Soalnya aku tuh kayak gini, saudara-saudara, kalau misalnya Tuhan nggak suruh aku untuk melakukan sesuatu, aku nggak maju gitu. Aku benar-benar harus didorong sama Tuhan, dan dari segala sesuatu di dunia ini dan beyond, yang bisa nyuruh aku tuh cuma Tuhan ya. Iya benar sekali. Udah aku encourage untuk pergi segala macam, tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah, aku juga lapor sama bosku. Waktu itu sudah 1 minggu kayaknya dari hari H. Aku bilang sama Tuhan, kasih tahu dong ini anakmu ini yang kayak gini. Terus besokannya kamu malamnya kamu langsung dapat mimpi ya dari Tuhan ya. Apa penglihatannya dia? Jadi mimpi, bukan mimpi sih, kata-kata. Oh, dipanggil ya langsung. Iya, jadi tengah malam itu aku lagi tidur enak-enakan, terus tiba-tiba ada kayak yang berkobar-kobar di hati aku ini, dan aku udah tahu, oh itu Tuhan bangunin aku gitu. Jadi aku bangun, terus aku bilang iya Tuhan gitu. Terus Tuhan bilang sama aku, jangan keraskan hatimu, dengarkanlah suamimu itu, pergilah ke kota itu dan sampaikanlah pesan-pesanku gitu. Ya udah, akhirnya besokannya aku ngomong sama Henry. Akhirnya jadinya pergi. Karena kalau kita itu selalu harus dalam satu agreement, kesepakatan kayak gitu. Nggak bisa suami istri itu kalau suaminya mau ke sana, istrinya mau ke sini, nggak bisa. Jadi kayak kapal yang pecah kayak gitu, mau ke kiri dan ke kanan, harus satu menuju ke tujuan yang sama kayak gitu. Jadi pas beberapa hari sebelum kita ke sana, aku tuh dapat mimpi, dan mimpinya tuh aneh kayak gitu. Dan aku tuh ingat secara detail mimpi tersebut. Jadi mimpinya tuh kayak gini, aku dikasih mimpi kalau aku tuh dapat kerjaan aku lagi di tempat yang lama sebagai manajer di restoran. Padahal kalau dipikir-pikir nggak mungkin, karena di restoran itu aku harus memakai cairan itu atau disuntik kayak gitu. Jadi pas aku bangun kok heran kayak gitu, kok aku disuruh kayak ke mimpinya kayak gitu kan.
habis itu aku itu kayak ditelepon sama bos aku yang lama. Pas aku lagi kerja di sana di dalam mimpi itu, aku disuruh untuk kayak interview orang kayak gitu. Terus aku bilang sama bos aku kayak sombong kayak gitulah ya. Udah 2 tahun aku kerja di sini kayak gitu. Aku udah tahu seluk beluknya kayak gitulah. Pokoknya intinya kayak gitu. Aku udah tahu, udah 2 tahun kan. Habis itu akhirnya pas orang yang interviewnya cewek apa cowok yang datang kayak gitu, aku nggak ini pokoknya nggak terlalu ingat orangnya. Habis itu aku masuk ke ruangan aku. Habis itu aku mau cari apa namanya surat interview kayak gitu. Kita ada platformnya ada apa namanya kayak template-nya kayak gitu. Terus pas aku mau print, aku nggak ketemu filenya gitu. Habis itu aku baru sadar, wah ternyata aku harus tanya sama bos aku dalam hal segala sesuatu gitu. Nah pas setelah mimpi itu selesai, mimpi itu ternyata kejadian kayak gitu. Ternyata kayak Tuhan tuh kasih mimpi itu adalah sesuatu kayak teguran kayak gitu untuk aku, ya kan, yang sebenarnya udah dikasih tahu untuk pergi ke sana kayak gitu. Tapi aku tuh nggak tanya Tuhan secara detail kayak gitu. Pas sampai sana, pas sampai di kota itu, baru ke reveal mimpi itu. Karena kayak pas itu kamu expect semuanya tuh stay the seperti same. sama ya. Seperti kita meninggalkan kota itu dulu gitu Ya. keadaannya. Jadi 2 tahun aku kerja di restoran itu sama kayak aku meninggalkan kota itu 2 tahun. Jadi iya benar juga. Jadi Tuhan itu benar-benar detail lah pokoknya. Jadi dia kayak menggambarkan kota itu dengan pekerjaan aku 2 tahun sama. Jadi pas malam itu pas di malam itu kita sampai di kota itu dan ketemu salah satu member di jemaat gereja itu baru ke reveal mimpinya tuh, aku baru ke flashback lagi. Baru ngeklik ya. Ternyata kayak gitu. Gara-gara aku nggak tanya Tuhan, gara-gara kayak aku tuh sok tahu, aku menganggap semuanya masih dalam keadaan yang kayak semula. Jadi rencana aku tuh mau kasih tahu message itu tuh jadinya cuman kayak ke sebagian orang doang kayak gitu ya. Tapi ya memang Tuhan itu baik ya, puji Tuhannya. Akhirnya kami malam itu juga kami ketemu pastornya. Iya, pastornya jadi samperin kita. Pastornya gitu, samperin kita sekeluarga karena ternyata hari Minggunya pastornya itu nggak bisa datang ke tempat yang kita mau sharing ini kayak gitu. Jadi ya tetap akhirnya kita sharingin segala macam apa message kita dan juga message yang nanti kamu mau kasih tahu ke saudara-saudara kayak gitu ya. Akhirnya aku besokannya pas hari Minggu aku sharing di tempat orang ini gitu, jemaat kita yang teman kita yang lama. Jadi waktu itu aku kasih tahu, kayak aku dikasih kayak biasanya kan kita kalau di jemaat yang di gereja yang lama kita suka kesaksian kayak gitu. Setiap orang tuh kayak dikasih waktu, dikasih kesempatan ya, bukan waktu, dikasih kesempatan. Waktunya unlimited. Waktunya unlimited. Kamu mau kesaksian setengah jam, sejam, pokoknya kalau ada sesuatu yang kamu mau bawa message ke dalam jemaat itu, kamu dikasih waktu kayak gitu, dikasih kesempatan. Jadi aku juga udah bilang sama dia kalau kita mau bawain message-nya kayak gitu. Jadi intinya waktu itu pas aku kasih message itu, intinya aku bilangin ke semua orang yang ada di sana, yang hadir di sana, kalau Tuhan Yesus tuh udah mau datang untuk kedua kalinya dan menjemput kita di awan-awan kayak gitu. Jadi kita tuh harus menjadi mempelainya kayak gitu, harus jadi mempelainya yang sudah siap, yang sudah memiliki baju jubah putih kayak gitu. Jadi waktu itu aku bilang juga tentang ayat di Galatia 5 ayat 19 tentang perbuatan daging. Habis itu di Galatia 5 20 atau 21 itu tentang perbuatan roh kayak gitu. Jadi kalau kayak aku bilang sama mereka, kalau kita tuh harus melepaskan semua kedagingan kita, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, dan semuanya dengki, mabuk yang ada di Galatia 5:19 itu. Dan kita harus siap karena memang waktunya itu sudah sangat dekat, sangat dekat sekali kayak gitu.
Habis itu kamu juga dikasih tahu tentang ini ya. Pas kamu nggak mau pergi, terus Tuhan tuh pas malam itu kamu dikasih tahu tentang Oh hadiah. iya, kan Tuhan bilang sama aku tuh pas Tuhan bangunin aku tengah malam itu. Tuhan bilang, "Pergilah, dengarkan suamimu," gitu. Nah, terakhirnya Tuhan ada bilang, rewardnya ada hadiahnya nih. Kamu akan bisa pindah rumah lebih cepat. Rumah yang sekarang kita tinggalin ini gitu. Kita bisa pindah ke sini 2 minggu loh setelah kita dari kota itu. Padahal 2 minggu. 2 minggu, padahal pas Tuhan kasih tahu itu rumahnya tuh masih dibangun ya, saudara-saudara. Di dalamnya ya. Belum selesai. Belum selesai sama sekali gitu, dan cuma Tuhan aja yang bisa bikin Tuhan, kayak gitu. iya benar. Jadi waktu itu pas sudah balik dari sana, aku udah bilang sama Indah, karena rumah kontrakan kita habisnya bulan itu juga ya, di bulan Februari. Terus aku bilang sama Indah, kamu harus message sama ibu kontrakannya nih untuk perpanjang 1 bulan lagi kayak gitu. Pas dia message, ibu kontrakannya bilang, nggak bisa, aku udah mau jual rumah itu, kalian Rumahnya harus udah dijual, udah siap untuk dijual. siap untuk dijual. Kami sudah siapin semuanya, kalian harus pindah bulan itu juga. Wah, stres aku udah. Tapi dia udah tahu, dia udah bilang kan, tenang katanya. Tuhan udah kasih tahu aku, katanya kita akan masuk ke rumah baru kita pas ini ya, pas rumah kita tuh selesai, pas rumah kontrakan kita selesai, kita masuk ke rumah baru. Dan itu benar-benar miracle banget itu. Iya. Itu benar-benar. Aku udah bilang, kan Tuhan udah kasih tahu kan rewardnya kalau kalian pergi memberitakan tentang kedatanganku yang kedua kalinya ke kota itu, hadiahnya adalah kalian akan bisa pindah rumah lebih cepat gitu. Jadi pas ibu kosnya atau landlordnya itu bilang sama kita kalau nggak bisa diperpanjang, dalam hati aku tuh kayak yes, pindah rumah lebih cepat gitu. Dalam hati aku tuh kayak gini, yes, ada satu lagi nih bakal kesaksian tentang Tuhan Yesus di dalam hidup kita gitu. Benar. Karena di saat kita itu kayak ditekan sama dunia, kayak dibilang sama dunia itu aduh kok kayak gini, tapi kalau dalam pattern hidup kita di dalam Tuhan itu kayak yes, masalah datang berarti saatnya Tuhan in action. Deg-degan juga, aku deg-degan. Aku setiap hari Sabtu gitu aku check-in, sudah sampai mana nih, ini dapurnya baru dipasang nih, karpetnya belum dipasang, toiletnya belum dipasang. Waktu aku cek di minggu yang pertama setelah kita dikasih tahu dapurnya aja belum selesai, toiletnya belum selesai, karpet belum selesai, cat juga sudah setengah doang kayaknya, masih ada setengah yang belum dicat. Wah, ini bisa selesai nggak gitu, bisa selesai nggak, deg-degan juga. Cuman ya janji Tuhan tuh selama ini di dalam hidup kita iya dan amin. Dan selalu tepat ya. Dan selalu tepat waktu, indah pada waktunya. Jadi walaupun deg-degan segala macam, tapi kita harus tetap percaya, harus tetap yakin, karena di sanalah iman kita tuh terbentuk. Dan Tuhan itu tuh kadang-kadang memang sengaja, mungkin sengaja kayaknya negatif ya, kayak memang ngetes kayak gitu ya, kayak menguji gitu, biar iman kita tuh naik gitu, biar kita tuh tambah percaya gitu. Kalau akulah Tuhan, promise keeper gitu kan, yang selalu memegang janji. Apalagi kalau Tuhan yang bilang ini reward loh, karena kalau dihitung-hitung kalau kita pindah rumah lebih cepat, kita tuh bisa save duit kontrakan kita gitu. Lumayan. Duit kontrakannya ya. Iya, hampir 5 juta 1 minggu ya. 1 minggu ya, karena di sini kan 1 minggu kita bayarnya per minggu itu sekitar 5 juta. Jadi kalau kita mau pindah ke rumah yang baru 1 bulan, itu kita bisa save sekitar 20-an juta gitu. Ya, itu pokoknya Tuhan baik banget. Oke. Sekarang ini message yang Indah mau bawain, ini yang kita kasih tahu juga ke orang-orang di sana gitu, orang-orang yang di kota kita. Nah, jadi saudara-saudara, mungkin kita juga pernah share nih di video yang sebelumnya kenapa kita tidak menerima cairan itu. Nah, tapi aku belum share di video ini tentang pesan Tuhan yang selanjutnya gitu, yang berkaitan. Mungkin bisa klik di sini, jadi kamu nggak usah cerita lagi. Oh iya. Ya, nanti aku kasih linknya di atas sini, kalian bisa cek tentang gimana Tuhan tuh kasih tahu kita nggak usah terima, dan Tuhan tuh kasih jalan keluar untuk pekerjaan aku. Jadi kamu langsung tentang
pesan yang belum disampaikan di video ini. Bentar aku tanya Roh Kudus dulu ya yang mana. Soalnya aku nggak. Iya, ya. Jadi benar-benar ini tuh kayak Tuhan tuh apa ya yang baru itu Tuhan tuh nyuruh kita buat keluarin anak-anak dari sekolah, saudara-saudara. Jadi kan memang dulu kita pernah homeschool anak-anak kita karena Tuhan suruh gitu. Nah tapi ada suatu titik di mana kita ngerasa kayak udah selesai kita homeschoolingin anak-anak, suatu titik di mana kita mau pengen masukin anak-anak ke sekolah lagi dan di granted sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Iya. Nah, abis itu baru-baru ini Tuhan tiba-tiba bilang lagi sama aku gitu. Aku nggak ada sih doa bertanya sama Tuhan karena ada anjuran dari pemerintah New Zealand buat supaya anak dari umur 5 tahun sampai 11 tahun itu buat di-infuse gitu. Tapi enggak mandat, kalau di New Zealand ini enggak mandat, enggak seperti di Indonesia. Iya. Jadi itu masih sebuah pilihan gitu. Anjuran, iya. Jadi kita berdoa satu keluarga dari tahun lalu sebenarnya, akhir tahun lalu gitu. Udah dengar desas-desusnya gitu. Iya, dan kita sudah berdoa, tapi masih belum dijawab sama Tuhan sampai dengan beberapa minggu yang lalu. Beberapa bulan yang lalu maksudnya. Beberapa bulan ya, pas kita masuk rumah ini ya. Abis itu Tuhan tiba-tiba kasih aku mimpi. Di dalam mimpi itu Tuhan itu masih pas di rumah lama saya. Di rumah lama. Iya, jadi Tuhan kasih tahu aku bahwa social credit system ketika masuk ke New Zealand itu pertama-tama akan diberlakukan di sekolah-sekolah dulu gitu. Dan itu mimpi aku. Tapi pas di akhir mimpi Tuhan bilang, keluarkan anak-anakmu dari sekolah. Habis itu aku bangun. Dan kalau misalnya udah kayak gitu, aku bener-bener tahu, yakin 100% kalau itu mimpi dari Tuhan. Karena kalau mimpi dari Tuhan itu tuh rasanya beda gitu. Kayak Tuhan tuh langsung berbicara ke relung hati kita, dan kita tuh bener-bener inget banget message dari mimpi itu. Inget banget sama perkataan Tuhan itu gitu. Dan perkataan Tuhan itu tuh ada otoritasnya gitu. Dan bukan cuman mimpi-mimpi terus orang omong-omong dan cuman kata-kata yang cuman nyantel di kepala kita inget gitu. Itu nggak ada otoritasnya. Tapi kalau misalnya mimpi yang berasal dari Tuhan, itu bener-bener ada otoritasnya dan kita bener-bener inget banget dan masuk gitu ke jiwa kita gitu. Jadi aku bilang, oke, aku akan keluarkan anak-anak dari sekolah. Nah, tapi karena waktu itu kita udah mau pindah ya, jadi kita tuh sibuk banget kayak packing segala macem gitu. Nah, akhirnya sebelum kita pindah, Tuhan kasih aku mimpi lagi nih. Tuhan kasih tahu aku di dalam mimpi bahwa sesampainya kamu di rumah baru, setelah kamu selesai unpacking, kamu harus segera menulis aplikasi buat homeschooling anak-anak gitu. Karena kalau di New Zealand ini beda ya dengan mungkin ada beberapa negara lain yang kalau misalnya mau homeschool anaknya tinggal tarik aja anak-anaknya dari sekolah. Nah, kalau di negara ini itu tuh beda. Kita bener-bener harus menulis aplikasi dan menulis essay gitu, kayak mengapa kita mau menarik anak-anak kita dari sekolah, alasannya kenapa. Abis itu kayak kurikulum yang kamu kurikulumnya gimana, cara kamu mengajar kayak gimana, jadwalnya kayak gimana, apa long term goalnya gimana, short term goalnya. Jadi dalam 12 bulan ini apa yang goal kamu terhadap anak-anak kamu itu gimana, itu tuh harus semua kayak gitu ya, dikasih tahu gitu, resourcesnya apa bahan-bahan yang mau kamu pakai untuk mengajarkan anak-anak kamu di sekolah. Dan itu kan aku ada 3 anak-anak umur sekolah ya, jadi aku harus membuat 3 aplikasi yang berbeda untuk mereka masing-masing gitu. Dan itu luar biasa atau enggak? Kan aku masih ada anak balita yang umurnya baru 2 tahun nih, jadi biasanya dia tidur sama aku gitu. Jadi pas hari keempat ya, kalau hari keempat apa? Iya kayaknya hari keempat kita pindah ke sini. Hari keempat ya kalau nggak salah. Iya, jadi kita sudah selesai menaruh setiap barang nih di tempatnya. Habis itu aku sudah duduk nih depan laptop. Habis itu tiba-tiba ada ilham gitu untuk menulis aplikasi. Padahal
setengah jam sebelumnya tuh aku tuh nggak ada keinginan gitu. Tapi laptop memang aku taruh terus di atas meja gitu. Mejanya meja asal aja, soalnya kan semuanya barang masih berantakan semua. Tapi karena perintah Tuhan itu harus aku kerjakan, jadi ya aku keluarin laptop, keluarin printer segala macem gitu. Jadi dorongan dari Roh Kudus itu datang ke aku langsung ngetik gitu. Dan aku ngetiknya itu sampai tengah malam. Dan ajaibnya, kan Henry kan dia kerja bangun mesti jam 4 pagi. Jadi dia udah tidur duluan gitu. Dan biasanya anak aku yang paling kecil yang 2 tahun ini itu biasanya nyantel-nyantel ke aku buat ditidurin gitu. Nah malam itu ya saudara-saudara, pas aku lagi ngetik itu, dia sama sekali tidak mengganggu aku sama sekali. Dan pas dia tidur pun, dia tidur sama kakaknya. Dia tidur sama kakaknya berdua, mereka pelukan di ranjangnya pas sebelum aku tidur itu. Aku ngeliat itu gitu. Dan ini aku bilang, wah ini Tuhan luar biasa banget. Tuhan utus malaikatnya untuk menjaga anakku yang paling kecil. Bahkan anak aku yang paling kecil tidur tuh sama kakaknya gitu. Satu kali pun dia gak ada ganggu aku. Saudara-saudara, itu oke, itu udah malam pertama. Aku udah selesain satu aplikasi gitu. Malam selanjutnya kayak gitu juga. Enggak langsung kayak 2 malam berturut-turut, enggak, tapi kayak beberapa hari kemudian gitu, kayak 2 hari kemudian kayak gitu juga dia tiba-tiba tidur sama kakaknya. Dan aplikasi itu sudah selesai. Itu wow, itu bener-bener Tuhan tuh berkenan banget. Dan sebelum aku menulis aplikasi itu, pas aku doa tentang minta pertolongan Tuhan untuk aku bisa menulis aplikasi itu dengan lancar gitu. Soalnya kan kalau misalnya nulis aplikasi ke Departemen Pendidikan New Zealand kan pakai bahasa Inggris, jadi kita harus kayak, apalagi aku mau mengajukan diri sebagai guru untuk mereka gitu, aku harus kayak proper banget gitu. Jadi aku kayak, aduh bisa nggak ya, soalnya dulu aku pernah ngajuin aplikasi, aku tuh minta temen aku buat cekin grammarnya. Jadi aku ketik, dia yang ngecek grammarnya, dia benerin, jadi aku ngetik ulang gitu. Nah kalau sekarang untuk 3 aplikasi ini aku pikir aku nggak mau kayak gitu lagi, nggak mau nyusahin orang gitu. Jadi aku mau sendiri aja gitu. Dan jadi Tuhan tuh tahu banget. Dan pas aku minta doa sama Tuhan supaya kayak di guide sama Tuhan, tiba-tiba aku dapat penglihatan palu hakim itu loh, kayak tok tok tok. Nah tapi palunya itu kayak berlian kayak gitu, kayak transparan. Dan itu tuh kayak apa ya, palu ilahi gitu loh. Kayak aku tahu, langsung dapat pengertiannya ketika mendapatkan penglihatan itu, yaitu Tuhan tuh bilang kayak jangan khawatir tentang itu, karena Tuhan yang menentukan hal itu, dan Tuhan mau anak-anak aku tuh buat homeschooling gitu. Jadi aku udah lega banget, nggak usah khawatir lagi tentang grammar, tentang apa. Pokoknya aku just do apa yang sudah Tuhan suruh ke aku gitu. Terus pesan yang lain gimana? Nah abis itu ada baru-baru ini aku ada dikasih mimpi lagi sama Tuhan yang berkelanjutan dari yang mimpi tentang social credit system di sekolah itu. Nah jadi di dalam mimpi ini aku mimpinya itu dapat mimpi kalau antikris itu sebuah seorang sosok manusia, anak laki-laki muda itu sudah bangun gitu, bangkit dari peti kaca gitu. Dan dia tuh mukanya tuh baik banget, innocent, yang ngelihat dia itu langsung sayang sama dia. Dan dia tuh bangun dan dia tersenyum dengan sangat kayak muka malaikat gitu. Itu mimpi aku. Dan terus mimpi aku di dalam itu, dalam sekolah-sekolah, guru-guru itu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyembah Tuhan yang baru, yaitu si antikris tersebut. Itu rada serem sih mimpi yang itu. Ya itu mimpi aku yang kedua ya saudara-saudara, tentang sekolah gitu. Dan aku yakin dan percaya banget bahwa sosok antikris ini tidak akan lama lagi gitu, akan segera ditunjukkan kepada dunia, di reveal sama mereka gitu. Dan juga waktu itu kamu Tuhan juga ada reveal untuk stok ini ya. Oh iya, dan juga dari akhir tahun lalu, sehabis kita berdua berpuasa tentang apakah kita harus menerima cairan itu atau enggak.
dan akhirnya Tuhan mereveal bahwa cairan itu tidak baik untuk tubuh kita, bahkan itu mempunyai tanda binatang di dalamnya gitu. Yep. Tapi waktu itu Tuhan belum kasih tahu kita bahwa itu tanda binatang, tapi Tuhan cuman ngasih tahu bahwa jangan diambil dan kita obey aja gitu. Kita nggak mengerti apapun tentang cairan itu, bahkan kita waktu itu consider mempertimbangkan untuk ngambil cairan itu gitu. Yeah. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya itu berarti enggak. Apapun yang akan terjadi, kalau Tuhan bilang enggak akan kita ambil gitu. Dan Tuhan juga memperingatkan kita melalui pesan-pesan yang berikutnya, karena semenjak kita doa puasa itu, jadi aku tuh jadi rajin doa ya, saudara-saudara, karena aku merasa kayak Tuhan baik banget udah mau ngomong sama kita, dan kayak aku pengen selalu dapat hadirat urapannya Tuhan gitu, karena urapannya Tuhan itu benar-benar bikin jiwa kita tuh tenang, jiwa kita itu menjadi menjadi penuh gitu loh. Dan kalau nggak mencari hadirat Tuhan tuh aku tuh ngerasa kayak haus dan lapar akan sesuatu, akan kehadiran Tuhan gitu. Nah jadi Tuhan tuh kalau nggak salah bulan Oktober tahun lalu, Tuhan tuh bilang deru-deru perang itu akan segera dimulai gitu. Akan datang banyak kehancuran, akan datang banyak kebangkrutan, dan juga oleh karena itu kita harus Dan ini sebelum kita tahu tentang Rusia sama Ukraina mau perang segala macam, karena kita sudah bersaksi di channel di JNAS itu bulan November ya kalau nggak salah ya, atau Desember kita kesaksian. Tahun lalu ya. Iya. Aku ada masukin linknya di atas ini, atau kalian bisa lihat di kolom deskripsi juga di bawah sini. Jadi kita disuruh stok makanan sama Tuhan, dan kita juga mau share ke teman-teman juga kalau ini memang pesan dari Tuhan di akhir zaman ini kayak gitu. Ya kalau bisa stok bahan makanan kering, stok produk-produk kewanitaan, stok juga kayak sampo, sabun dan air, lilin gitu, kayak bahan penerang kalau just in case mati lampu. Yep. Gas, ya pokoknya produk-produk inilah basic. Yeah. Kebutuhan dasar untuk kita. Ya mungkin boleh disiapkan untuk waktu yang lumayan cukup lama juga, disiapkan di suatu ruangan khusus yang enggak terlalu panas kali ya, dan bisa disembunyikan dari mata orang-orang. Siap lagi sih. Lapar ya? Sudah ya? Oke, makan nasi. Sudah ya kayaknya ya? Itu be, apa nak share apa lagi? Kakek, papa ini kasih makan ya. Duduk dulu sana. Papa mau tutup. Oke. Cik itu be. Oke, jadi itu yang kita sampai ke teman kita yang di kota tersebut, dan juga Tuhan sudah kasih rewardnya, dan sekarang kami sudah pindah di rumah yang baru ini, puji Tuhan banget, dan kami tergerak untuk memberikan kesaksian ini kepada teman-teman, saudara-saudara, untuk kami tergerak untuk memberikan kesaksian ini kepada saudara-saudara, teman-teman, dan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan juga kalian bisa uji sendiri, kalian bisa doa, karena tertulis di Alkitab, ujilah setiap nubuatan itu. Jadi aku sangat encourage teman-teman untuk berdoa, berpuasa, tanya juga sama Tuhan tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang kami sharingin ini untuk keluarga sekalian kayak gitu. Dan aku mau tutup untuk video ini, dan mungkin pesan terakhir aku, kita benar-benar harus bersiap-siap, kita harus benar-benar fokus sama Tuhan Yesus. Jangan lagi kita kayak banyak aku dengar, aku ketemu teman-teman aku yang orang Kristen juga gitu, tapi fokusnya malah kayak bukan ke Tuhannya gitu, bukan mempersiapkan diri, tapi malah fokus kayak lebih ke lebih investasi yang sekarang lagi marak itu kan, robot sana robot sini,
cari cuan gitu, lebih kayak Jesko, sorry ya, ini dimainin Jesko kameranya, Jesko jangan ya. Jadi lebih kayak mencari apa ya, keuangan gitu ya, lebih financial. Sekuritasnya ada di Mamon. Di Mamon gitu ya. Benar-benar kita harus bertobat dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dan kita harus mempersiapkan diri kita agar kita itu layak dan menjadi gadis seperti yang di Alkitab itu, 5 gadis bijaksana gitu, bukan 5 gadis bodoh. Itu aja. Semoga kalian diberkati dengan video ini, dan kalau kalian diberkati, kalian boleh share ke teman-teman kalian video ini di grup kalian, grup WhatsApp ataupun grup Telegram kalian. Oke, terima kasih semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaranya. Bye bye. Shalom. Say bye bye. Bye.